Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tinggi ulun dari KU Banjarmasin. Jadi anak saya tuh ada PAUD, SD dan SMA. Ya. Jadi sekarang ini kan anak-anak tuh udah bisa menyampaikan apa yang dia mau. Jadi sebagai orang tua itu kita harus bersikap seperti apa menghadapi anak-anak yang udah bisa menyampaikan keinginannya. Apakah kita sampaikan langsung aturan sesuai aturan agama, atau kita dengar dulu terus kita ikutin dulu baru dimasukkan, atau gimana sebaiknya, Baik. Baik, ini dengan Ibu siapa? Ibu Yunita dari Banjarmasin. Yang harus dilakukan kalau anak punya keinginan, apakah kita langsung menjelaskan Islam atau bagaimana? Nah, yang jelas yang pertama, ketika anak punya keinginan jangan langsung dibantah. Dengarkan dulu keinginannya, kemudian tanya alasannya. Apakah harus itu? Apa kepentingannya? Sesuai dengan usianya ya. Nah, kemudian diajak dulu dialog supaya apa? Supaya keinginan tuh nggak ngebet. Ngebet itu apa bahasa Indonesianya yang formal ya? Nggak mendesak harus dipenuhi. Kalau anak itu mendesak harus dipenuhi keinginannya, kita tidak berhasil menawar menenangkan, lalu kita katakan tidak, wah itu ngamuk. Ya, itu nanti kita bahas di daluri ya lebih dalam lagi. Di potensi naluri, jadi di naluri bako, insya Allah. Jadi pada saat anak ngebet pengen sesuatu, entah itu pengen ekstrim, entah itu pengen mainan mobil-mobilan, entah kalau itu sudah, karena sekarang anak SD itu ada yang sudah pengen punya HP karena temannya punya HP. Nah, keinginan mendesak atau ngebetnya ini ditenangkan dulu supaya bisa berpikir, karena kalau dia sudah mendesak pengen punya HP, sudah merasa harga dirinya bagaimana gitu kalau nggak punya HP karena teman-teman punya HP, lalu kita larang punya HP, wah itu galau bener itu. Dan bahkan saya punya contoh kasus itu, ada anak di kelas 6-nya mengalami kegalauan dan boleh dikatakan mengalami stres lah, sampai tidak bisa berpikir normal seperti yang lain gitu. Karena apa? Karena tertekan keinginannya untuk tampil seperti teman-temannya. Makanya di sini juga perlu diperhatikan ya bagi Khairul Ummah sebagai sebuah tim, baik itu guru-guru, pengelola, termasuk juga orang tua. Ketika terjadi perbedaan ekonomi, jangan sampai yang ekonominya kelas menengah ke atas ini menghina kelas bawah atau menengah ke bawah. Ya, kita sama-sama manusia, maka tantangan terbesar buat Khairul Ummah untuk menyamakan. Innamal mu'minuna ikhwah. Al-mu'min Ya, innamal mu'minuna ikhwah. Ikhwah. Jadi itu harus bisa menyetarakan. Nah, karena ternyata bisa sampai anak itu stres kan, awalnya galau, dia merasa rendah diri ketika kalau rendah hati boleh, rendah diri nggak boleh. Merasa rendah diri nggak punya HP. Kemudian kadang di kelas 6 itu sudah mulai pasang-pasangan ya, kalau di sekolah yang umum mulai pasang-pasangan, dia merasa suka dengan seseorang tapi tidak direspon seseorang. Ini banyak kasus ini yang ketika dalam kondisi begini, terutama yang pengen mendapat perhatian dari laki-laki, kalau yang perempuan biasanya yang banyak stresnya yang perempuan karena nggak gayung bersambut gitu ya. Ada yang stres di masa tadi kelas 6, ada yang stres di masa SMP, ada yang stres di masa SMA, ada yang stres bahkan di masa kuliah. Nah, karena itulah kenapa di Khairul Ummah berjiwa pemimpin menjadi sangat penting. Dia pede dengan apa yang dia miliki. Dia nggak punya HP, dia juga pede. Dia nggak pacaran, dia pede. Dia harus terikat dengan tahfiz setiap pada subuh dan pada maghrib, dia pede. Dan disinilah perlu ada penyamaan persepsi. Jangan sampai anak kita tidak ridho dengan program yang kita jalankan. Nah, di sini terjadi proses penanaman persepsi, proses berpikir agar anak kita ridho dengan
aturan syariat yang kita terapkan, karena dia adalah hamba Allah. Nah, itu tadi yang saya katakan, menghamba kepada Allah. Maka setelah kita dengarkan maunya dia, kita tanya kenapa dia mau itu, mau itu, mau itu, termasuk misalkan dia mau punya HP, termasuk dia suka kepada laki-laki itu, kenapa dia suka kepada laki-laki itu. Nah, di sini memang jangan membuat terjadi jarak atau jurang antara orang tua dengan anak, sehingga terutama menjelang remaja agar terjadi komunikasi antara orang tua dengan anak, atau singkatnya agar orang tua itu bisa dipercaya dan bisa dijadikan oleh anak sebagai tempat curhatnya. Jangan curhat di media. Nah, ini peran orang tua yang sangat penting. Nah, kemudian nanti ketika dia sudah sampaikan semuanya, dia unek-uneknya, mari kita ajak proses berpikir sedikit demi sedikit. Kemudian berikan perhatian, jangan cuma sebagai jangan orang tua itu menjadi penguasa di rumahnya. Tapi jadilah orang tua yang memenuhi kebutuhannya, memenuhi rasa kasih, memberi perhatian dan kasih sayangnya, melindunginya. Nah, ini peran orang tua. Nah, kalau peran orang tua itu di rumah memberi aturan tapi tidak mengayomi, tidak mendengar curhatannya, tidak bersamanya. Nah, itu yang tadi bisa memunculkan stres, karena yang diinginkan di rumah siapapun dia, termasuk ayah bunda, di rumah itu ingin ketenangan, kebahagiaan, kenyamanan, keharmonisan. Maka mari kita munculkan suasana di rumah seperti itu sehingga terjadi komunikasi yang terbuka. Maka pada saat kita sudah mendengar curhatan anak, kemudian kita menyampaikan Islam, kita sudah membuat kondisi, dan kita juga termasuk ini kata-kata kita, kalimat-kalimat yang kita luncurkan yang sesuai dengan daya terima anak atau ukulnya anak, kalau dalam hadisnya itu ya, yang bisa dia terima. Nah, ini terkait dengan pilihan kata, intonasi, yang membuat anak menerima aturan-aturan Islam tersebut. Aturan Islam itu harus disampaikan, tidak boleh disembunyikan, tidak boleh didiktekan, tapi dipahamkan sampai dia ridho. Nah, kalau dia sudah ridho, insya Allah aturan itu akan berjalan dengan baik, tapi perlu ada konsistensi, perlu ada rule, sehingga kalau dia sudah balik ya harus ada sanksi kalau dia melanggar hukum. Nah, begitu. Mudah-mudahan sudah terjawab, Bu Dewi.